Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita tentang hadis-hadis hukum, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis jihad dan akikah. Kita akan membaca pada kitab hadis Sunan Abu Daud, babun fi sawabil jihad, tepatnya nomor hadis 2485. Cara membaca untuk angka Arab itu tetap dari kiri, teman-teman. Jadi ini bacanya kita tulis menjadi 2485, begitu ya. Jadi kalau bahasa Arab itu dari kanan, tetapi ketika membaca angka itu tetap kita baca dari kiri. Kemudian di sini ada babun fi sawabil jihad. Ini sebuah bab, begitu ya, fi sawabil jihad, yang menerangkan. Kalau ada lafadz fi dalam judul seperti ini, itu biasanya kita mengartikan yang menjelaskan, gitu ya. Babun ini adalah sebuah bab fi sawabil jihad, yang menerangkan. Jadi fi di sini artinya yang menerangkan, sawabil jihad menerangkan apa? Sawab, pahala jihad, ya. Pahalanya jihad. Qala al-musannif rahimahullahu taala, qala haddatsana Abul Walid. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami, haddatsana, ya, Abul Walid ini nama kunyah, ya, Abul Walid At-Tayalisi. Ini yang pertama, ini berarti gurunya Imam Abu Daud. Beliau berkata, Abu Daud Tayalisi berkata, qala haddatsana Sulaiman ibnu Katsir, menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Katsir. Qala haddatsana Az-Zuhri, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri, an Atha ibni Yazid, dari Atha ibni Yazid, an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id. Maksudnya di sini adalah Abi Sa'id Al-Khudri, ya, Abi Sa'id Al-Khudri. Maka kita akan belajar di sini tentang siapa itu Abi Sa'id Al-Khudri, karena beliau ini adalah sahabat yang perlu kita ketahui biografinya, ya. Baik, ini adalah biografi dari beliau, ya, Abi Sa'id Al-Khudri, ya. Namanya siapa? Abu Sa'id bin Malik, ya, namanya Abu Sa'id bin Malik. Sebenarnya nama ayahnya adalah bin Malik namanya, bin Sanan, ya, anaknya Sanan Al-Khazraji Al-Khudri, ya, dari Khazraj ini nama suku, ya, Al-Khudri juga, ya. Ini nama lengkap beliau. Jadi Abu Sa'id bin Malik bin Sanan Al-Khazraj. Apakah ini suku Aus dan Khazraj yang ada di Madinah? Wallahu alam. Tapi disebutkan nama beliau itu adalah Al-Khazraji Al-Khudri. Kebiasaan di bangsa Arab itu sering kemudian menggunakan nama tempat mereka untuk ditambahkan ke nama mereka, begitu, ya. Istashhada yauma Uhud. Beliau menjadi syahid pada pertempuran atau perang Uhud. Istashhada yauma Uhud. Wa ummuhu Anisah bintul Haris. Nama ibunya adalah Anisah bintul Haris. Jadi nama ibu beliau Anisah, ya, Anisah bintul Haris. Wa kana radhiyallahu anhu min masyhuri as-sahabah al-muksirina fi riwayah. Jadi beliau ini adalah termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW.
Kemudian wa kana ma'dudan fi ahli suffah mu'siran lil fuqara. Wa kana, dan ada beliau, ma'dudan fi ahli suffah, ya, dianggap sebagai ahli suffah, mu'siran lil fuqara, ya. Sangat kemudian memperhatikan orang fakir, ya. Jadi beliau termasuk dianggap sebagai ahlus suffah dan juga sangat memperhatikan fuqara. Muhalifan lis-sabri, berperilaku sabar, faqihan, seorang ahli fikih, ya. Abu Sa'id ini ahli fakih, ya, fakih. Tentunya kalau begini, kalau beliau fakih, berarti ada sebagian sahabat yang tidak fakih. Ada terkenal sahabat seperti Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, ada siapa lagi yang diutus ke Yaman itu, sahabat Mu'ad bin Jabal, terkenal ulama di kalangan sahabat. Jadi gak semua sahabat Nabi itu adalah ulama, ya. Ada di kalangan mereka yang biasa saja. Nabilan, ya. Nabilan, orangnya cerdas. Ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam isna asyarata ghazwah, berperang berserta Nabi sebanyak 12 kali, ya. Jadi banyak peperangan yang diikuti oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Ini berarti termasuk sahabat yang sering berperang bersama Rasulullah. Ghaza ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna asyara ghazwah, berperang sebanyak 12 kali. Yang pertama adalah perang Khandaq, awwaluha al-Khandaq. Perang pertama yang diikuti beliau adalah perang Khandaq, ikut perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang ketika Nabi diserang dari Mekah oleh kafir Quraisy dan beliau membuat parit di sekitar Madinah. Itu namanya Khandaq. Khandaq itu parit. Wastusghira yaum Uhud faruddah. Di perang Uhud beliau dianggap terlalu kecil, ya. Ustusghira ini bina majhul, ya. Ustusghira dianggap masih kecil, farudda kemudian ditolak. Maksudnya ditolak untuk gak boleh ikut perang. Jadi Nabi ketika perang itu kadang-kadang memperhatikan juga usianya, ya. Karena kalau di perang Khandaq itu kan perang defensif, ya, tidak bertemu dengan musuh secara langsung. Jadi diperbolehkan beliau membantu menggali, kemudian menjaga kawasan Madinah, ya, dari balik parit itu. Tapi di perang Uhud itu kan perang yang bertemu langsung antara pasukan kafir dan muslimin pada waktu itu. Wa kana minal ladzina bay'u ala alla ta'khudhuhum fillahi lawmata la'im. Beliau ini termasuk orang yang berbaiat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berbait apa? Alla ta'khudhum fillahi laumata la'im. Jadi tetap berpegang teguh kepada Allah dan tidak peduli terhadap celaannya orang. Rawa anhu qal utitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as'aluhu syai'an. Saya meminta Nabi sesuatu. Jadi beliau meminta, ya, as'alahu syai'an, dia meminta kepada Nabi tentang sesuatu. Wa kana abi qutila yauma Uhud, dan di peperangan yang dia enggak ikut itu, di perang Uhud yang karena beliau terlalu kecil itu, ayah beliau terbunuh, ya. Qutila, yang terbunuh siapa? Ayahnya. Wa tarakna bi ghairi mal, dan meninggalkan keluarga kami dengan tanpa harta. Jadi dia datang kepada Nabi, minta kepada Nabi sesuatu karena tidak ditinggali harta apapun oleh ayahnya yang syahid di perang Uhud. Falamma ra'ani, ketika Nabi melihatku, kata beliau, qala man yasta'fif ya'iffuhu Allah. Man yasta'fif, barang siapa yang mempunyai sifat iffah. Iffah itu menjaga diri dari meminta-minta dan berbuat maksiat. Ya'iffuhu Allah, maka Allah akan membuatnya mempunyai sifat iffah, ya.
iffah. Waman yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa dirinya cukup, yughnihillah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi ini perihal mindset yang diajarkan Nabi ya. Orang itu kalau walaupun dia miskin tapi mempunyai hati yang kaya, maka dia tidak akan meminta-minta. Orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Waman yasta'fif ya'ifullah wa may yastaghni yughnihillah, akan dicukupkan oleh Allah. Barang siapa yang merasa cukup akan dicukupkan Allah. Fakultu, maka saya menjawab. Ketika Nabi berkata demikian, ketika dia minta sesuatu kan ayahnya meninggal. Akhirnya Nabi berkata, ma arada ghairi faraja'tu. Ma arada ghairi faraja'tu. Maka sejak saat itu saya tidak menginginkan selainku. Maksudnya tidak jadi meminta kepada Nabi. Faraja'tu, maka kemudian beliau kembali ya. Sakanal Madinah, beliau tinggal di Madinah. Wa tufiya biha, meninggal di mana? Yaumil Jum'ah, pada hari Jumatnya. Meninggal di hari Jumat ini teman-teman termasuk tanda-tanda husnul khatimah ya. Meninggal di hari Jumat. Sanata arba'ah wa sab'un, meninggal pada tahun 74. Jadi beliau meninggal pada tahun 74. Wa umruhu arba'a wa tis'un, dalam usia 94 tahun. Nah, berarti cukup panjang usia beliau. Karena 94 sekarang itu dianggap ya panjang umur. Nah, itulah beliau Abi Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat yang mulia yang kemudian banyak sekali, karena disebutkan di sini apa? Al-muksirina fir riwayah. Beliau termasuk orang yang muksir, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi ya. Selain tentunya Abu Hurairah, Anas bin Malik dan lain-lain. Kita sudah tahu beliau ya, Abu Sa'id Al-Khudri, seorang yang yang ternyata yang awal yang disebutkan syahid tadi di awal adalah ayahnya ya. Wa Abu Sa'id bin Malik bin Sanad Al-Khuzra'i Al-Khudri istashhada yaumil Uhud ya. Ayahnya yang kemudian syahid di Uhud, sedangkan beliau meninggal di Madinah pada usia 74, pada tahun 74 usianya beliau 94 tahun ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Baik, kita kembali kepada teks hadisnya dari beliau tadi yang dibacakan, yaitu nomor hadis 2485 dalam kitab Abu Daud ya, kitab Sunan Abu Daud. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Sa'id kita sudah bacakan tadi biografi Abi Sa'id Al-Khudri. Kita baca kemudian matan hadisnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'mina annahu su'ila. Nabi Muhammad ditanya, su'ila ini majhul ya. Nabi ditanya, ayyul mu'minina akmalu imanan, ayyul mu'minin, orang mukmin apa, akmalu yang sempurna, imanan imannya. Ada seseorang bertanya kepada Nabi, orang mukmin apa yang sempurna imannya? Qala, beliau berkata, rajulun yujahidu fi sabilillah binafsihi wa malihi. Rajulun adalah seseorang yujahidu fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah, binafsihi wa malihi, dengan jiwanya. Maksudnya dia berjihad sampai titik darah penghabisan, wa malihi, dan uangnya. Karena dalam jihad itu selain butuh tenaga untuk ikut berperang, juga butuh konsumsi, butuh alat-alat perang, butuh logistik untuk perang. Makanya orang yang berjihad itu bukan hanya berjihad dengan jiwanya, tetapi juga berjihad dengan hartanya. Dan karena ini sama-sama dibutuhkan di jalan Allah. Wa rajulun ya'budullah fi syi'bin. Wa rajulun, dan seseorang, ya'budullah, yang menyembah Allah, fi syi'bin ya. Syi'bin ini adalah lembah teman-teman, jamaknya syi'ab. Ada orang yang menyembah menyendiri menyembah Allah di sebuah lembah. Maksudnya apa? Orang yang menyendiri beribadah kepada Allah, bukan hanya di lembah, bisa saja di kamarnya ya. Qad kafan nasa syarrahu, qad, sungguh, kafa, cukup, an-nasa, kepada manusia, mencukupkan kepada manusia, syarrahu, kepada kejelekannya. Maksudnya apa?
orang yang beribadah kepada Allah, kemudian orang-orang tidak ada yang tersakiti darinya. Orang yang beribadah, yang uzlah misalkan, menyendiri, itu tentunya tidak menyakiti orang lain. Ini pertanyaan Nabi berarti ada dua di sini. Yaitu pertama adalah orang mukmin itu adalah orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan dengan jiwanya, dan juga orang yang menyembah Allah dan juga tidak menyakiti manusia yang lain. Jadi selain hubungan ini, jadi yang kita ambil ya dari hadis ini bahwasanya jihad itu adalah amalan tertinggi yang menentukan iman seseorang ya. Tentunya kalau zaman sekarang teman-teman jangan kemudian jihad ini harus diantikan dengan perang juga. Jihad itu misalkan ada orang agar dia tidak meminta-minta kemudian dia berjihad di jalan Allah, itu juga jihad. Itu juga jihad ya, tidak bisa kita sepelekan, itu juga jihad. Artinya jihad dalam hal ekonomi ya. Dan juga jihad-jihad yang lain, orang yang merawat orang tuanya ketika sepuh itu juga jihad. Itu jihadnya dengan merawat orang tua. Yang kedua adalah orang itu beribadah kepada Allah kemudian tidak menyakiti orang. Artinya dia hubungan dengan Allah baik, dengan orang lain juga baik. Jadi penting dalam Islam itu kita tidak melihat hubungan hanya dengan Allah, tetapi juga melihat hubungan dengan manusia. Jadi ini adalah pembacaan kita terhadap hadis tentang jihad, dan kita sudah artikan beberapa kata, termasuk kata syi'bin tadi, ya, yang artinya adalah lembah. Tapi maksudnya di sini adalah orang yang beribadah tersembunyi dan kemudian tidak menyakiti manusia yang lain, dan juga bisa kita pahami bahwasanya jihad adalah amalan yang sangat tinggi ya, menunjukkan keimanan kepada seseorang. Baik, kemudian kita akan membahas tentang hadis tentang akikah ya. Yaitu nomor hadis 2834 ya. Ini nomor hadis Abu Daud jilid 1, kalau punya saya ini di akhir-akhir ya. Beliau berkata, qala haddatsana Ibnul Musanna, telah menceritakan kepada kami Ibnul Musanna. Berarti ini guru beliau Ibnul Musanna ya. Qala, beliau berkata, qala haddatsana Ibnu Abi Adi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Adi. Ibnu Musanna mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Adi an Sa'id. Nah, ini berarti hadis mu'an teman-teman. An Sa'id dari Sa'id. An Qatadah dari Qatadah. Ya, ini tidak menggunakan lafaz tahdits ya. Anil Hasan dari Hasan. Jadi ini hadis mu'an. An Samurah ibni Jundub, dari Samurah bin Jundub. Ya, ini Samurah bin Jundub, seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, beliau bersabda apa? Baginda Nabi berkata, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Kullu gulamin, setiap anak, maksudnya anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir, rahinatun ialah tergadaikan bi aqiqatihi, dengan akikahnya. Artinya anak kecil itu sebelum diakikohi dia seakan-akan tergadai, belum ditebus begitu ya. Dia lahir tetapi masih dalam keadaan tergadai. Kalau ingin ditebus bagaimana? Diakikohi. Tudbahu anhu yauma sabihi, disembelih baginya ya, kambing yauma sabihi, pada hari ke-7. Jadi sunnahnya itu kalau mengikuti hadis ini adalah seseorang itu melakukan akikoh anaknya pada hari ke-7. Wa yuhlak, kemudian rambutnya itu dipotong. Jadi rambutnya dipotong, kemudian ditimbang berapa gram, kemudian ditimbang emas sejumlah gram daripada rambutnya itu, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Wa yusamma, dan diberi nama. Jadi pada hari ke-7 itu ada beberapa sunnah yang diajarkan Nabi, yaitu mengakikohi anak, kemudian dipotong rambutnya, ditimbang, kemudian berapa beratnya dibelikan emas senilai berat daripada rambutnya itu, kemudian disedekahkan. Wa yusamma, dan diberi nama. Jadi diberi nama itu pada hari ke-7. Nah, jadi dari hadis ini apa yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah bahwasanya akikah itu adalah sunnah ya, bagi orang yang
mampu maka harus mengakikohkan anaknya. Bagi orang yang belum diakikohi, kemudian dia sudah mampu untuk mengakikohi dirinya sendiri, kalau tahu dulu belum diakikohi oleh orang tuanya, maka dia disunahkan mengakikohi dirinya sendiri ya, ketika dia sudah dewasa. Kemudian sunnah juga pada hari ketujuh itu memberikan nama bagi seorang anak, yaitu yusamma di sini, yusamma. Kemudian yuhlak, dipotong rambutnya, kemudian disembelihkan kambing akikoh itu. Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Kalau misalkan mau nambah ya nggak ada masalah, mau nyembelih sapi, nyembelih unta, kambingnya 4 ya nggak ada masalah, tambah bagus. Ini kadar minimal sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu kan mendatangkan kebahagiaan, rizki ya. Tidak semua orang dikaruniakan anak, makanya ketika dia diberikan oleh Allah itu patut disyukuri. Di antara tanda syukurnya adalah mengakikohi anak ya, undang-undang tetangga atau bagi-bagi makanan yang sudah dimasak. Itu sungguh sangat ajaran Islam ya, ajaran Islam yang dia contohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik, demikian teman-teman dari 2 hadis yang kita pelajari tentang hadis jihad, dan kita sudah bahas juga tadi dalam hadis jihad biografi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga kita bahas tentang hadis tentang akikah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.